Senyum di wajah tampan pria berjubah putih itu perlahan menghilang. Rasa dingin yang aneh menggantikannya. Kedua matanya menetap tajam ke arah Xiaoyan, tetapi ia tidak berbicara. Ruang di sekitarnya juga bergetar seperti gelombang air. Ilusi, ucap Xiaoyan. Sun Er dan yang lainnya terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Maksudmu, kita masih dalam ilusi, ucap beberapa orang dari kelompok mereka. Aku nyata, seru Xian dengan cepat. Berdasarkan inderanya, dia benar-benar nyata dan tidak berada dalam ilusi. Kita semua memang nyata, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap pria berjubah putih itu sambil berkata, namun kita semua telah melangkah ke dalam ilusi. Inilah aspek paling mengerikan dari kabut surga mimpi buruk. Jika kita terus maju seperti yang direncanakan oleh api teratai iblis pemurnian, kita hanya akan semakin terjerumus ke dalamnya. Dan pada akhirnya, kita hanya akan menjadi budak apinya. Meskipun kita mengalami pertempuran besar dan menang, kita akan tetap berada dalam ilusi, ucap Xiaoyan. Maksudmu, para budak api yang kita temui termasuk Xiaoyan semuanya ilusi, ucap Kunanhai sembari mengerutkan kening. Tiba-tiba ia menatap Xiaoyan yang terdiam dan bertanya, ada kenyataan dalam kepalsuan, dan ada kepalsuan dalam kenyataan. Inilah mengapa api teratai iblis pemurnian sangat menakutkan. Leluhur Xiaoyan bukanlah ilusi, dia nyata, ucap Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya. Ia melirik Xiaoyan dan berkata dengan lembut, namun sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api teratai iblis pemurnian, ucap Xiaoyan. Sun Er dan yang lainnya saling berpandangan. Setelah itu, mata mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling. Tetapi mereka tidak merasakan sedikitpun fluktuasi ilusi betapapun cermatnya mereka mengamati. Dahulu, Sen api teratai iblis pemurnian dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Dodi. Tetapi akhirnya ia menderita serangan balik dari api teratai iblis pemurnian yang mengakibatkan kematiannya. Api teratai iblis pemurnian telah mendapatkan warisannya setelah kematiannya. Kabut surga mimpi buruk adalah keterampilan Dao yang membuat Sen api teratai iblis pemurnian terkenal. Ketika Sen api teratai iblis pemurnian melepaskan keterampilan ini, ia mampu membuat jutaan orang di seluruh kota hidup dalam ilusi selama berabad-abad. Efek magis dari ilusi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa, ucap Xiaoyan mendesah pelan. Suaranya juga mengandung sedikit kejutan. Ilusi ini benar-benar mengerikan bahkan jika dipikirkan saja. Sen api teratai iblis pemurnian memang layak menyandang gelar Sen iblis. Api iblis teratai pemurnian tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu, ucap Kunanhai berkata dengan suara berat. Tidak ada yang pernah menghadapi masalah sesulit ini beberapa kali terakhir api iblis itu muncul. 1000 tahun dapat mengubah banyak hal. Ia dapat memberi api teratai iblis pemurnian waktu yang cukup untuk secara bertahap mempelajari semua trik Sen api teratai iblis pemurnian. Dari sudut pandang tertentu, dirinya saat ini dapat digambarkan sebagai Sen teratai iblis pemurnian lainnya, ucap Xiaoyan menjelaskan dengan lembut. Matanya menatap pria berjubah putih itu yang ekspresinya semakin dingin. Mengapa kau begitu memahami kabut surgawi mimpi buruk, ucap pria berjubah putih di singgasana akhirnya bertanya dengan suara agak berat. Mendengar itu, Xiaoyan hanya tersenyum. Tangannya mengusap dahinya tanpa terlihat jelas, tetapi ia tidak menjawab pertanyaan itu. Alasan mengapa ia tiba-tiba memahami dan menyadari keanehan situasi ini tentu saja karena petunjuk yang diberikan oleh gugus cahaya di benaknya. Jika bukan karena gugus cahaya itu, bahkan Xiaoyan pun akan musnah di tempat ini. Sebelum teringat gugus cahaya misterius itu, ia tidak pernah menyangka bahwa mereka masih dalam ilusi bahkan setelah lolos dari kabut surga mimpi buruk. Sepertinya kau telah menciptakan ilusi ini selama ribuan tahun. Tentu saja, jika tidak ada hal yang tak terduga yang terjadi, kau pasti akan meraih kemenangan besar kali ini. Aku khawatir tidak akan ada yang bisa menemukan petunjuk tentang tempat ini, ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Hatinya dipenuhi rasa lega. Tempat ini telah dibangun oleh api teratai iblis pemurnian selama ribuan tahun. Tempat ini tidak akan mudah hancur. Jika dia tidak mendapatkan gugusan cahaya misterius dari peta kuno itu, mereka yang memasuki alam api iblis kali ini pasti sudah musnah.
Bahkan mereka yang berasal dari aula jiwa pun tak terkecuali. Tapi sangat disayangkan, ucap pria berjubah putih. Tatapan mata pria berjubah putih itu dingin dan acuh tak acuh saat menatap Xiaoyan. Api putih krem perlahan menyambar dari tubuhnya. Suhu yang menghancurkan perlahan menyelimuti area ini. Ekspresi kelompok Sun Er berubah setelah melihat pria berpakaian putih itu bersiap. Mereka buru-buru berkumpul, memperlihatkan tatapan waspada di mata mereka. Karena ini ilusi, bagaimana kita bisa mematahkannya? Perasaan yang diberikan orang ini sungguh nyata, ucap Yalau berkata dengan lembut. Ia perlahan mulai mempercayai apa yang dikatakan Xiaoyan. Mereka sudah terjerumus ke dalam ilusi. Tetapi sosok manusia berjubah putih dengan api di sekelilingnya memberitahu mereka bahwa mereka tetap akan musnah jika terjerumus di tempat ini. Terlepas dari bagaimana ia tampak nyata, ilusi pada akhirnya tetaplah ilusi. Selama hati kalian merasa bahwa ia sangat kuat, ia tak akan pernah terkalahkan. Kekuatannya di tempat ini ditentukan oleh pikiran-pikiran di dalam hati kita, ucap Xiaoyan menjelaskan dengan lembut. Kau mencari kematian, ucap pria berjubah putih. Wajah tampan pria berjubah putih itu akhirnya berubah setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Ia menjerit marah sambil menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, ia muncul di atas kepala Xiaoyan. Ia mengepalkan tangannya dan api putih krem berubah menjadi tombak api panjang. Ia mengayunkan lengannya dan tombak panjang itu merobek ruang, disertai perasaan destruktif saat melesat tanpa ampun ke arah kelompok Xiaoyan. Ekspresi semua orang menjadi sedikit pucat saat mereka merasakan kekuatan penghancur ini. Jangan lepaskan pertahanan dogi apapun. Perlakukan saja dia seperti anjing yang sama sekali tidak berguna di hatimu. Kalau tidak, kita semua akan musnah, ucap Xiaoyan. Setelah melihat serangan ini, suara Xiaoyan terdengar seperti guntur saat ia tiba-tiba berteriak. Raungan yang menggelegar yang menggema di samping telinganya juga menggetarkan hati semua orang. Mereka bahkan tak sempat memikirkan perbandingan konyol Xiaoyan karena mereka buru-buru menekan rasa takut di hati mereka. Setelah itu, mereka menegakkan tubuh dan menarik semua dogi mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan pada Xiaoyan saat ini. Tombak api raksasa itu turun dari langit, disertai kekuatan penghancur yang mengepung tubuh mereka tanpa ampun. Namun, tombak api panjang itu tiba-tiba menghilang tepat ketika mereka mengira tubuh mereka akan menerima hantaman dahsyat. Ekspresi marah muncul di wajah tampan pria berjubah putih yang melayang di langit. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ilusi saat ini. Ia tidak menyangka Xiaoyan akan menemukan cara untuk melemahkan kekuatannya dengan kecepatan secepat itu. Ilusi mimpi buruk, hancurlah, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan serius. Ia menekan jarinya dan setetes darah esensi menyembur keluar dari tangannya. Darah esensi itu dengan cepat mengalir di jarinya dan membentuk simbol darah yang aneh. Membongkar segala mimpi buruk. Bagaimana kau tahu tentang ini? Ucap pria berjubah putih. Ekspresi pria berjubah putih itu dengan cepat berubah muram setelah melihat simbol darah itu. Namun Xiaoyan sama sekali tidak menghiraukannya. Ia menekan dengan jarinya dan simbol darah melesat keluar. Setelah itu, simbol itu dengan kejam menempel di ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruang bergetar. Hingga akhirnya simbol itu mengeluarkan suara dentuman di depan mata Xiaoyan dan kelompoknya yang gembira, lalu kemudian meledak. Kelompok Xiaoyan tiba-tiba merasakan pusing di benak mereka saat ruang itu meledak. Hingga kemudian mereka buru-buru membuka matanya. Lautan magma muncul di mata mereka setelah mereka membukanya. Sesekali, api berwarna krem memancar di magma tersebut. Magma berwarna krem ini terus meluas hingga ke cakrawala, seolah-olah seluruh wilayah ini hanya lautan magma. Ada beberapa batu gunung besar yang melayang di udara di atas lautan magma. Kelompok Xiaoyan berada di salah satu batu gunung ini. Sebuah lingkaran cahaya perak raksasa berputar perlahan tak jauh di belakang mereka. Apakah kita sudah keluar? Ucap kelompok Sun Er serta menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini. Jangan bilang ini masih ilusi, ucap Yalau melihat sekeliling dan bertanya dengan suara agak ketakutan.
Mereka benar-benar ketakutan setelah kejadian sebelumnya. Tak seorang pun dari mereka bisa membayangkan bahwa semua kerja keras mereka selama ini sia-sia. Api teratai iblis pemurnian tidak memiliki kemampuan seperti itu, ucap Xiaoyan tersenyum. Hatinya lega setelah terbebas dari beban berat. Rasanya jiwanya menjadi jauh lebih ringan setelah lolos dari ilusi terkutuk itu. Kabut surga mimpi buruk memang layak menjadi keterampilan Do yang membuat Sang Api Teratai Iblis Pemurnian terkenal, karena memang sungguh terlalu menakutkan. Xiaoyan di sampingnya sekali lagi meraung pelan, sementara Xiaoyan mendesah lega. Ekspresi kesulitan muncul di wajahnya saat ia memberitahu semua orang dengan suara serak dan tergesa-gesa. Api Teratai Iblis Pemurnian mencoba mengendalikanku lagi, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Meskipun Xiaoyan dianggap sebagai budak Api Teratai Iblis Pemurnian, ia mampu mengandalkan kekuatannya untuk melawan kendali Api Teratai Iblis Pemurnian. Jika memungkinkan untuk menemukan metode untuk melepaskan kendali Api Teratai Iblis Pemurnian, ia pasti akan sangat membantu. Dan pada dasarnya, Xiaoyan memang kekurangan ahli puncak seperti itu yang mampu menahan bebannya sendiri. Memikirkannya saja sudah pernah, tapi melakukannya juga sudah pernah. Xiaoyan sudah merasakan betapa dahsyatnya Api Teratai Iblis Pemurnian itu. Dan bukanlah tugas mudah jika ingin menghancurkan kendalinya atas Xiaoyan. Gugusan cahaya misterius di kepala Xiaoyan tiba-tiba memancarkan sedikit fluktuasi saat dia memikirkan cara untuk membantu. Ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi ini. Ia merasakan sekelilingnya sebelum wajahnya menunjukkan kegembiraan. Tangannya tiba-tiba menekan dahi Xiaoyan. Kekuatan spiritual melonjak keluar dan dengan cepat menggambar simbol tak terlihat di dahi Xiaoyan. Setelah simbol itu terbentuk, perlawanan di wajah Xiaoyan mulai melemah. Ini hanya bisa mengisolasi kendali Api Teratai Iblis Pemurnian untuk sementara. Untuk menghilangkannya sepenuhnya, kita harus menghabisi Api Teratai Iblis Pemurnian, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menarik tangannya dan berbicara lembut setelah melihat Xiaoyan kembali normal. Sesaat kemudian, banyak sosok tiba-tiba muncul di bebatuan gunung yang mengapung setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Mereka melayang di langit dan terus terengah-engah. Kengerian juga menyelimuti wajah mereka. Sepertinya, tindakanmu menghancurkan ilusi telah menciptakan efek domino dan mengeluarkan semua orang ini, ucap Yalau berbicara setelah melihat orang-orang ini. Untung saja mereka sudah keluar. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tak mampu menghabisi Api Teratai Iblis Pemurnian, ucap Xiaoyan sembari tersenyum tipis. Matanya tertuju pada lautan magma yang tak jauh darinya. Magma perlahan naik di titik itu. Pilar magma setinggi 1000 kaki muncul dari lautan magma. Pilar itu perlahan berhenti setelah mencapai ketinggian yang sama dengan yang lainnya. Pilar itu menggeliat dan seorang pria tampan berjubah putih muncul di depan mata semua orang. Ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi muram setelah mengamati sosok yang tampak hidup ini. Orang ini adalah Api Teratai Iblis Pemurnian yang sebenarnya. Seluruh tempat itu langsung hening saat semua orang menatap pria berjubah putih yang tiba-tiba muncul di pilar magma. Banyak pasang menatapnya dengan penuh semangat dan keserakahan. Melihat penglihatan semua orang yang hadir, mereka tentu saja dapat mengenali bahwa wujud asli pria di depan mereka adalah Api Teratai Iblis Pemurnian. Api Teratai Iblis Pemurnian, tak disangka kau telah menguasai kabut surgawi mimpi buruk Teratai Iblis Pemurnian sedemikian rupa selama 1000 tahun. Kau benar-benar membuat orang lain memandangmu dari sudut pandang yang berbeda, ucap kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa berjubah hitam di atas batu gunung mengangkat kepalanya. Ekspresinya agak muram saat menatap Api Teratai Iblis Pemurnian. Ia juga telah terperangkap dalam ilusi sebelumnya. Jika ilusi itu tidak tiba-tiba pecah, bahkan ia tidak akan menyadari bahwa ia masih berada dalam ilusi. Api iblis ini semakin aneh. Kali ini, kita tidak boleh membiarkannya berkeliaran bebas. Jika dibiarkan lolos, dataran tengah pasti akan mengalami bencana besar, ucap tetua Yawangwi dari klan Yao sembari menatap Api Teratai Iblis Pemurnian dengan mata berapi-api. Keserakahan terus mengalir dari hatinya.
Ia belum pernah mendengar api surgawi menciptakan ilusi aneh yang bahkan ia sendiri tidak dapat mendeteksinya sejak ia mulai berlatih. Pengalaman sebelumnya membuatnya merasakan betapa mengerikannya api teratai iblis pemurnian. Namun justru karena kekuatan inilah keserakahan di dalam hatinya melonjak berkali-kali lipat. Banyak orang di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-kata Yawang Wei. Wajah mereka sedikit ngeri saat menatap api teratai iblis pemurnian. Kekuatan yang ditunjukkan api teratai iblis pemurnian itu terlalu menakutkan. Pria berjubah putih di pilar magma menatap ketua aula jiwa dan yang lainnya tanpa sedikit pun emosi di matanya. Tetapi ia mengabaikan mereka saat tatapannya terpaku pada Xiaoyan yang tetap diam. Sesaat kemudian, suaranya yang sedingin es perlahan bertanya, "Mengapa kau bisa menghancurkan ilusi surga mimpi burukku?" ucap pria berjubah putih. "Kurasa aku beruntung," ucap Xiaoyan sembari merentangkan tangannya. Tentu saja mustahil baginya untuk mengungkapkan kebenaran. Alam api iblis ini dipenuhi aura aneh. Sekilas, orang bisa tahu bahwa api teratai iblis pemurnian ini adalah sosok yang sangat merepotkan. Ia tidak yakin bisa menaklukkannya sekarang. Lagi pula, gugusan cahaya misterius di kepalanya adalah satu-satunya harapannya. Ia tentu saja tidak akan mengungkapkannya. "Sebenarnya, anak ini yang menghancurkan ilusi itu," ucap beberapa orang di sekitar. Banyak orang di langit sekitar menatap Xiaoyan dengan heran setelah mendengar kata-kata api teratai iblis pemurnian. Mereka tak pernah menyangka Xiaoyan akan menjadi orang pertama yang mematahkan ilusi yang diciptakan api teratai iblis pemurnian selama 1000 tahun hanya dengan kekuatan Daoseng Bintang 2. "Saudara Xiaoyan memang berbakat. Sepertinya kami semua di sini berutang budi padamu," ucap Bo Xuan yang berdiri agak jauh berkata dan tertawa. Kepala aula jiwa dan orang-orang dari klan yang mengurutkan bibir mendengar tawa ini. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk menerima bahwa mereka dibebaskan karena niat baik Xiaoyan. Mereka tentu yakin bahwa Xiaoyan hanya berusaha bertahan hidup. Pria berjubah putih itu menatap Xiaoyan dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Tentu saja ia tak akan pernah mempercayai alasan ini. Bukankah kabut surga mimpi buruk yang ia ciptakan akan menjadi lelucon jika seseorang bisa mematahkan ilusi itu hanya dengan keberuntungan? "Lupakan saja, aku akan memintamu menjelaskan secara detail bagaimana kau menghancurkannya setelah kau menjadi budak apiku. Meskipun kalian semua yang lolos dari ilusi telah melampaui harapanku, nasib akhir kalian akan tetap sama," ucap pria berjubah putih itu melambaikan tangannya dan fluktuasi tak terlihat menyebar. Gugusan cahaya berwarna krem di langit juga perlahan menghilang. Semua orang terkejut melihat perubahan ini. Api teratai iblis pemurnian telah menyelimuti terowongan spasial. Dari penampakannya, jelas bahwa api teratai iblis pemurnian berniat menghabisi semua orang yang hadir. "Surga pemurnian api iblis," ucap pria berjubah putih. Api putih krem yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuh pria berjubah putih itu tak lama setelah terowongan spasial itu disingkirkan. Api itu membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, api itu telah menyelimuti seluruh area dan itu tampak seperti penjara api saat melilit kelompok Xiaoyan. Kemudian, 4 tirai api raksasa berwarna putih krem turun dari langit. Tirai-tirai itu terhubung dengan lautan magma di bawah. Dari kejauhan, tampak seolah-olah sebuah penjara kubus telah terbentuk dan menghubungkan langit dan daratan. Di sisi lain, kelompok Xiaoyan tetap berkumpul. Namun ekspresi Xiaoyan tampak muram saat ia mengamati sekelilingnya. Mereka bisa merasakan suhu yang mengerikan menyebar yang menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. "Dia ingin memurnikan kita semua," ucap Yalao dengan nada serius. Kekuatan api teratai iblis pemurnian sangat mengerikan. Kekuatannya saat ini kemungkinan setara dengan Daoseng Bintang 5 puncak. Dengan kemampuan unik api iblis, ia bahkan mampu melawan Daoseng Bintang 6. Tak seorang pun di sini yang bisa melampauinya dalam hal kekuatan, ucap Xiaoyan yang belum membuka mulutnya tiba-tiba berbicara perlahan. Ia sangat memahami api teratai iblis pemurnian dan jelas memiliki gambaran tentang kekuatannya saat ini. "Puncak bintang kelima," ucap beberapa orang di kelompok Xiaoyan. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi ini. Ada perbedaan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Daoseng.
terutama ketika wujud asli lawannya adalah api surgawi peringkat ketiga, api teratai iblis pemurnian, dan tentu saja akan sangat sulit untuk melawannya. Sebuah ledakan rendah tiba-tiba terdengar tak jauh dari sana, sementara hati semua orang sedang waspada. Kelompok Xiaoyan buru-buru menoleh hanya untuk menyaksikan banyak sosok meledak menjadi kumpulan kabut darah. Namun kabut darah itu baru saja muncul ketika menguap oleh suhu tinggi yang mengerikan di tempat itu. Kematian mendadak akibat ledakan tubuh seseorang langsung membuat banyak orang panik. Mereka tidak melihat serangan yang terjadi, tetapi orang-orang ini musnah begitu saja. Semakin banyak sosok musnah tiba-tiba, sementara semua orang mulai merasa panik. Ketakutan yang dalam membuat kulit kepala mati rasa. Metode pemusnahan ini benar-benar tidak meninggalkan jejak. Hati-hati, api teratai iblis pemurnian itu sangat aneh. Ia bisa menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuhnya. Mereka yang tidak ingin musnah sebaiknya menghindari pikiran-pikiran yang tidak jelas, ucap seseorang yang berpengalaman akhirnya berteriak keras saat kepanikan ini menyebar. Orang-orang yang tersisa buru-buru menekan gejolak emosi di hati mereka setelah mendengar teriakan ini. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, dan rasa dingin yang menghancurkan diri sendiri pun perlahan mereda. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak apiku, ucap pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh. Suaranya sedingin es dan misterius. Mereka yang berada di bawah kelas doseng meledaklah dalam api, ucap pria berjubah putih itu. Seluruh area menjadi kacau saat kata-kata terakhir pria berjubah putih itu terdengar. Lebih dari 80% dusun elit hancur berkeping-keping saat itu, seolah-olah sebuah bom telah ditanam di dalam tubuh mereka. Cara mengerikan apa yang digunakan orang ini, ucap kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan mulai merasa ngeri setelah melihat lebih dari separuh penduduk langit menghilang dalam sekejap mata. Untungnya, para ahli dari aliansi Istana Langit belum masuk. Kalau tidak, lebih dari separuh dari mereka pasti sudah musnah karena satu kalimat dari pria berjubah putih ini. Hanya mereka yang tersisa yang berhak menjadi budak apiku, ucap pria berjubah putih. Wajah tampan pria berjubah putih itu tersenyum setelah melihat langit semakin kosong. Ia melambaikan tangannya dan 10 pilar magma melesat keluar dari lautan magma di bawahnya. Pilar-pilar magma itu meledak dan 10 sosok berbaju zirah api putih krem muncul di sekitar pria berjubah putih itu. Mereka semuanya adalah elit doseng, gumam Xiaoyan. Xiaoyan segera menghirup udara dingin sambil melirik ke 10 sosok itu dengan mata kosong. Ke-10 sosok ini semuanya adalah budak api. Yang paling mengejutkan adalah mereka semua telah mencapai tingkat doseng. Bahkan budak api terkuat di antara mereka memiliki kekuatan doseng bintang ketiga tingkat lanjut. Semua orang yang hadir tampak lesu saat menghadapi barisan api teratai iblis pemurnian. Bahkan ketua aula jiwa pun mengerutkan keningnya saat ini. Ada banyak orang yang akan merasa bangga diri mereka sendiri dapat menerobos masuk setiap kali aku merobek segelnya. Sayangnya, mereka semua akhirnya menjadi budak apiku yang patuh, ucap pria berjubah putih itu tersenyum sambil menatap semua orang dan berkata dengan lembut. Namun kali ini, sepertinya hadiahku ditakdirkan jauh lebih besar, ucap pria berjubah putih. Ketua aula jiwa menatap barisan di kejauhan. Satu orang yang kekuatannya mendekati bintang ke-6 kelas doseng dan yang lainnya adalah 10 doseng bintang ke-1 hingga ke-3. Barisan ini adalah sesuatu yang bahkan aula jiwa tidak bisa tampilkan. Semuanya, terlepas dari dendam apapun yang telah kita bentuk, kita harus bergandengan tangan jika kita ingin bertahan hidup dan mengalahkan api teratai iblis pemurnian kali ini, ucap kepala aula jiwa sembari pertama-tama melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Xian dan Kunan Hai adalah individu yang sangat luar biasa. Situasi akan menjadi jauh lebih sulit jika mereka menolak bekerja sama. Mata banyak ahli sedikit berkedip setelah mendengar kata-kata ketua aula jiwa. Karena mengingat reputasi aula jiwa yang begitu kuat, tak seorang pun pernah berpikir untuk bekerja sama dengan orang-orang ini. Kepala aula jiwa tidak terkejut melihat semua orang terdiam. Ia kemudian menambahkan dengan suara lemah, kalian semua harus segera memutuskan. Tentu saja
Jika ada yang yakin bisa menghabisi api teratai iblis pemurnian sendirian, aku jamin aku tidak akan campur tangan, ucap kepala Aula Jiwa. Meskipun reputasi buruk Aula Jiwa telah menyebar luas, apa yang kau katakan memang masuk akal. Api teratai iblis pemurnian ini tampaknya tidak berniat membiarkan kita pergi begitu saja, ucap tetua Huyao dari klanyan, ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Karena mengingat situasi saat ini, bersatu jelas merupakan sesuatu yang perlu mereka lakukan. Para tetua klan Yao, klan Lei, dan klan Si merenung sejenak sebelum mengangguk setelah mendengar klan Yan menyetujui saran tersebut. Kakak Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Ucap Sun Er. Sun Er bertanya dengan lembut setelah melihat ketua Aula Jiwa memandang mereka. Bekerja sama dengan Aula Jiwa tak diragukan lagi, sama saja dengan bekerja sama dengan harimau. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya bertukar pandang dengan ketua Aula Jiwa sejenak sebelum ia tersenyum. Ia kemudian berkata dengan lembut, "Kita akan melakukan apa yang disarankan ketua Aula. Mari kita bekerja sama dan kalahkan api teratai iblis pemurnian terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. Mereka yang telah setuju untuk bekerja sama semuanya menganut mentalitas untuk mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Namun apapun masalahnya, yang terpenting adalah mengalahkan api teratai iblis pemurnian terlebih dahulu, karena mereka hanya bisa bertahan hidup jika api itu dikalahkan. Di saat yang sama, mereka semua akan merasakan kesempatan untuk merebut tubuh api iblis. Namun sudah jelas, setiap orang membentuk rencana mereka sendiri meskipun mereka memutuskan untuk bekerja sama. Kepala Aula Jiwa sedikit terkejut setelah mendengar Xiaoyan menyetujuinya begitu saja. Ia menatap Xiaoyan dalam-dalam sebelum tertawa kecil. "Kau memang cukup heroik. Kalau begitu, teman-teman yang kekuatannya telah mencapai bintang keempat kelas Doseng harus menyerang bersamaku dan menghabisi api teratai iblis pemurnian. Dan sisanya harus menangani para budak api," ucap kepala Aula Jiwa. "Serahkan budak api lainnya kepada kami," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai tipis. Ia menoleh dan berkata lembut kepada Xian dan Kunanhai, "Kalian berdua harus berhati-hati saat bergandengan tangan untuk menangkap api teratai iblis pemurnian. Usahakan untuk tidak menggunakan kekuatan penuh kalian untuk mencegah seseorang melancarkan serangan diam-diam," ucap Xiaoyan. Xian dan Kunanhai mengangguk. Mereka bukan orang biasa. Mereka sangat menyadari situasi saat ini. Jika seseorang tidak berhati-hati saat bekerja sama dengan orang-orang dari Aula Jiwa, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. "Xiaoyan, aku tidak akan bisa ikut menyerang api teratai iblis pemurnian, karena begitu aku mendekatinya, segelmu ini akan kehilangan efeknya. Lagi pula, aku juga akan dikendalikan," ucap Xiaoyan berbicara dengan suara serak. "Leluhur Xiaoyan, kau tidak perlu bertarung. Kita harus selalu menahan diri," ucap Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Ia mengkhawatirkan orang-orang dari Aula Jiwa. Meskipun ketua Aula Jiwa akan bergabung dalam pertempuran, wakil ketua dan Hunfeng yang memberinya firasat berbahaya masih ada di sekitar. Ia tahu dengan jelas bahwa ia perlu berhati-hati di sekitar mereka berdua. Xiaoyan mengangguk pelan menanggapi kata-kata Xiaoyan. Ia tidak suka berbicara. Sejak ia ditangkap oleh api teratai iblis pemurnian saat itu, ia telah tenggelam dalam ilusi pihak lain. Terlebih lagi, sulit baginya untuk melarikan diri. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya, cepat atau lambat ia akan kehilangan akal sehatnya karena api teratai iblis pemurnian. Ia akhirnya akan menjadi budak api biasa yang dikendalikan oleh api teratai iblis pemurnian. Bertahan dalam ilusi selama ribuan tahun menyebabkan karakter Xiaoyan yang temperamental menjadi jauh lebih pendiam dan kesepian. Kesepian ini semakin menjadi setelah ia mendengar Xiaoyan menyebutkan kemerosotan klan Xiao. Terlebih lagi, ia bukan lagi seorang dari era ini. Dia tidak dapat membantu ketika klan sangat membutuhkannya. "Aku akan merepotkan leluhur," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan tak perlu diragukan lagi. Bahkan kombinasi Xian dan Kunanhai pun tak mampu memberikan banyak keuntungan melawannya. Jika ditimbang kekuatannya, kemungkinan besar ia adalah orang terkuat di sini selain api teratai iblis pemurnian. Terlebih lagi karena auranya yang aneh, bahkan ketua Aula Jiwa pun mungkin tak akan menyadari betapa kuatnya pria berwajah kaku ini.
Karakter yang tidak diketahui orang lain ini akan melindungi kelompok Xiaoyan. Saat ini, kau satu-satunya anggota klan Xiao yang memiliki kekuatan garis keturunan. Tenanglah, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu, ucap Xiao Chen perlahan menggelengkan kepalanya sebelum melirik wajah muda Xiaoyan. Saat ia mengamati anggota dari generasi muda yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya, wajahnya yang agak mati rasa akhirnya menampakkan senyum lembut untuk pertama kalinya. Bakatmu ini berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan milikku. Klan Xiao akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali bersamamu. Aku telah melakukan terlalu banyak tindakan sembrono di masa lalu dan telah membawa banyak masalah bagi anggota klan. Sekarang setelah surga memberiku kesempatan ini, aku akan menyumbangkan semua yang kumiliki untuk klan Xiao, bahkan jika itu membutuhkan nyawaku, ucap Xiao Chen. Xiaoyan terdiam. Ia sekali lagi menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Xiao Chen. Baru kemudian ia menoleh dan dengan cepat menyapu pandangannya. Total ada 8 ahli yang hadir yang kekuatannya berada di bintang keempat kelas dosen ke atas. Karena Xiao Chen tidak dapat bergabung dalam pertarungan, hanya 7 orang yang bergabung untuk melawan api teratai iblis pemurnian. Barisan ini relatif menakutkan. Mereka memiliki peluang sukses yang tinggi bahkan saat menghadapi kekuatan mengerikan api teratai iblis pemurnian. Ketua Aula Jiwa memimpin untuk melangkah di udara, sementara Xiaoyan menghitung peluang kemenangan mereka dalam hati. Tubuhnya berhenti dan ia muncul dalam jarak 1000 kaki dari api teratai iblis pemurnian. Para ahli yang tersisa juga menggerakkan tubuh mereka dan membentuk lingkaran di sekitar api teratai iblis pemurnian. 7 dosen bintang 4. Aura ini saja sudah cukup untuk mengguncang dunia. Kekuatan ke-7 orang yang bekerja sama dapat mengubah dunia. Orang-orang di sekitar saling bertukar ekspresi muram saat melihat barisan di langit. Mereka segera mundur serempak. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu dalam pertarungan yang mengguncang bumi ini. Api teratai iblis pemurnian yang berdiri di atas pilar magma tersenyum sementara semua orang segera mundur. Wajah tampaknya perlahan terangkat menjadi senyum aneh. Sungguh pemandangan yang dirindukan. Tombak setan api, ucap pria berjubah putih. Tangan api teratai iblis pemurnian dengan lembut menggenggam udara, sementara ia menatap lautan magma tak berujung di bawahnya. Terlihat sebagian lautan magma mulai bergolak. Sebuah tombak api panjang berwarna putih pekat tiba-tiba melesat keluar dari magma dan muncul di tangan api teratai iblis pemurnian dalam sekejap. Aku telah disegel selama ribuan tahun, namun hari ini siapapun yang menghalangiku akan musnah, ucap pria berjubah putih yang merupakan perwujudan api teratai iblis pemurnian itu. Api teratai iblis pemurnian tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah kata-kata terakhir terucap dari mulutnya. Ia melebarkan mulutnya dan gelombang api iblis raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki tiba-tiba melesat keluar. Suhu mengerikan itu membuat ekspresi ketua Aula Jiwa dan yang lainnya berubah. Serang bersama, ucap kepala Aula Jiwa. Mata pemimpin Aula Jiwa berkedip-kedip. Uap hitam menyebar keluar dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, uap itu tampak seperti awan yang bergolak saat bertabrakan dengan gelombang api besar itu. Tetapi kabut hitam itu berhamburan saat bersentuhan. Gelombang api besar itu terpisah dan berubah menjadi 7 pilar api raksasa yang menghantam tanpa ampun ke arah ke-7 orang itu. Xian dan yang lainnya tidak berani meremehkan api teratai iblis pemurnian setelah merasakannya melepaskan kekuatan sebesar itu saat menyerang. Doki segera melonjak dari tubuh mereka. Banyak keterampilan doh yang sangat kuat pun mulai terbentuk. Pilar-pilar api itu meledak di langit. Mereka tampak seperti kembang api terindah yang pernah ditampilkan, tetapi di balik keindahan itu tersembunyi kekuatan penghancur. Percikan api meletus di langit saat 7 sosok terhuyung mundur. Separuh pakaiannya Wang Wei dari klan Yao dan seorang tetua dari klan Xi terbakar hebat, membuat mereka tampak sangat menyedihkan. Penampilan mereka jelas menunjukkan bahwa ke-7 orang itu tidak memiliki sedikit pun keuntungan melawan api teratai iblis pemurnian meskipun telah bekerja sama. Senyum sedingin es muncul di wajah tampan api teratai iblis pemurnian setelah mendapatkan keuntungan dari sebuah serangan. Tubuhnya melayang di langit saat tangan kanannya tiba-tiba meraih lautan magma di bawah. Lautan magma di bawah tiba-tiba meledak
Ketika tangan magma setinggi 10.000 kaki terlepas dari lautan dan disertai panas yang menyengat saat melesat ke arah mereka. Kecepatan tangan magma itu sungguh luar biasa. Tangan itu datang dan menghantam tanpa ampun ke arah ketujuh orang itu, seolah-olah mereka adalah lalat rumah sebelum mereka sempat membalas. Hingga kemudian tangan itu mengeluarkan suara cipratan saat kembali ke magma di bawah. Makhluk seperti semut, ucap api teratai iblis pemurnian. Kelompok Shoyan menyaksikan percakapan ini. Keterkejutan di wajah mereka semakin menjadi-jadi. 7 petarung yang telah mencapai bintang ke-4 kelas doseng berakhir sengsara karena tangan api teratai iblis pemurnian. Meskipun api teratai iblis pemurnian memiliki keunggulan dalam hal medan, namun serangan dahsyat ini sungguh terlalu ganas. Permukaan lautan magma meledak. 2 sosok menyedihkan kembali menerjang. Mereka melayang di udara dengan semburat hijau dan putih bercampur di wajah mereka. Mereka semua adalah pakar ulung di dataran tengah. Sejak kapan mereka dihajar habis-habisan sampai seperti ini? Semuanya, jika kita terus menahan kekuatan kita tidak akan punya kesempatan untuk menyerang lagi. Ucap kepala aula jiwa berteriak dingin dengan ekspresi muram. Mereka mungkin akan mulai kehilangan beberapa orang jika ini terus berlanjut. 6 orang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. 2 serangan dahsyat dari api teratai iblis pemurnian sebelumnya telah menyebabkan tubuh mereka menderita beberapa luka, terutama luka dari kekuatan api iblis. Bahkan mereka untuk sementara tidak dapat mengeluarkannya meskipun mereka kuat. Kita hanya bisa mengalahkan api teratai iblis pemurnian sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Pikiran ini terlintas di benak semua orang. Ekspresi mereka perlahan berubah serius. Aura 7 individu yang awalnya luas dan perkasa melayang di samping api teratai iblis pemurnian dan melonjak dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok Xian yang ramping bergetar saat auman naga menggema di seluruh dunia. Ia berubah menjadi tubuh naga ponik setinggi 10.000 kaki. Ia mengepakkan sayap poniknya yang besar dan menciptakan gelombang tornado panas. Seketika, tekanan mengerikan pun turun. Ini, mengapa naga void kuno ini memiliki bentuk seperti itu? Gumam kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa menyaksikan transformasi Xian. Ia terkejut. Matanya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, ia buru-buru menyingkirkan keraguan di hatinya. Segel tangannya pun berubah dengan cepat. Doki yang agung dan dahsyat yang bahkan membuat dunia bergetar menyebar dari tubuhnya. Sepertinya ia mulai mengerahkan seluruh kekuatannya saat ini. 5 orang yang tersisa menggertakkan gigi dan berhenti menahan diri setelah Xian dan ketua aula jiwa mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Angin kencang bertiup di area ini saat itu. Awan gelap berkumpul dan petir menyambar. Bahkan lautan magma di bawah mulai bergemuruh hebat, mengaduk gelombang magma setinggi ribuan kaki. 7 doseng bintang 4 akhirnya menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Di sisi lain, api teratai iblis pemurnian mengangkat alisnya setelah merasakan gelombang aura semua orang yang tiba-tiba. Ia kemudian tertawa dingin. Hanya seperti ini yang menarik. Budak api ini saja sudah cukup. Budak api, musnahkan semuanya. Ucap api teratai iblis pemurnian. Api teratai iblis pemurnian menurunkan pandangannya. Ia melirik kelompok Shoyan di kejauhan. Senyum lebar tersungging di wajah tampannya, sementara suaranya yang acuh tak acuh perlahan memberi perintah. 10 budak api doseng yang melayang di udara tiba-tiba membuka mata mereka setelah mendengar kata-kata api teratai iblis pemurnian. Mata cikung itu memancarkan 2 gugusan api teratai iblis pemurnian berwarna krem. Tubuh mereka bergerak dan menyerbu kelompok Shoyan tanpa ragu. Seluruh wilayah pun berubah menjadi gempar dalam sekejap.